Dodi ini kan satu dasawarsa yang lalu. 10 tahun yang lalu maksudnya, satu dasawarsa. Nah, Mas, saya tadi tertarik dengan yang mengatakan bahwa ketika kita mengabdikan, ya saya boleh mengabdi, ada dua kata yang sangat powerful di situ, ada amanah, ada mengabdi. Kemudian ada terpaan kanan kiri. Orang seneng nggak seneng itu kan ya ada kepentingan ya Mas ya, pasti ada kepentingan. Ya. Peranan NLP sama hipnoterapi yang jenengan pelajarin itu sangat membantu nggak sih Mas? Sangat. Pertama bagi diri kita sendiri sangat berpengaruh. Itu attitude yang Pak Roni selalu sampaikan dulu, behavior flexibility. Jadi 4 pilar NLP lah ya. 4 pilar NLP itu sangat melekat di dalam unconscious saya gitu. Jadi sesuatu harus fleksibel karena orang. Jadi gini, kalau orang mengatakan beda, kita nggak perlu tersinggung karena barangkali sudut pandangnya hanya berbeda atau ada informasi yang dia terima belum lengkap gitu. Jadi kita nggak usah marah, kita nggak usah tersinggung gitu. Jadi so far happy aja. Kemudian untuk orang lain juga begitu Mas. Jadi tentang ilmu komunikasi yang kita pelajari selama ini dengan based on NLP itu tidak hanya berjalan di dunia pelatihan saja, di dalam teori-teori yang kita sampaikan. Alhamdulillah bisa kita praktekkan di dalam aktivitas itu. Iya. Bukankah mentalitasnya kan kita dulu ya Mas ya, baru orang lain kan gitu. Mentalitas untuk belajar itu. Go first. Ya, luar biasa go first. Nah, balik lagi nih Mas. Kok ngobrolin mengenai saya jadi nggak berani ngomongin profesi ya Mas ya, jadi ngomongin pengabdian. Kalau profesi kan kayaknya konotasinya materi ya, profesi itu konotasi sebagian orang gitu ya. Dan kalau jadi ngomongin sama Mas Dodi ini pengabdian, apa Mas visi jauh ke depannya apa yang menurut Mas Dodi yang perlu diwujudkan lagi secara pribadi untuk kehidupannya Mas Dodi dulu? Nah, untuk saya sendiri ya tentu kita sebagai orang tua punya tanggung jawab ya, masa depan keluarga dan anak-anak itu terutama yang menjadi visi ke depan saya, dan itu sangat challenging. Untuk ya tentu sebagai orang tua menjalankan amanah sebagai orang tua, mendapatkan titipan anak-anak ya tentu harus melepaskan ke depan sebagai anak yang mandiri dan dewasa. Itu visi saya terbaik. Saya tidak menentukan harus bagaimana, harus seperti ini, tidak. Menurut saya, kalau bahasa orang Jawa itu ngentaske anak gitu ya, dengan sesuai dengan cita-cita anak itu sendiri tentunya, dengan kondisi lingkungan yang harus adaptif dengan yang sekarang. Visi teman saya. Kedua, saya selalu tidak bisa lepaskan dari bersosial kebangsaan gitu. Itu sesuatu proses pemberdayaan yang paling menantang sekarang ini. Menarik ini. Kehidupan sosial masyarakat kita, secara individual kita bisa coach dengan training-training itu. Tetapi kalau dunia kebangsaan kita sendiri dan kenegaraan sendiri masih belum berdaya, itu tentu apa yang kita cita-citakan sebagai seorang trainer dan coach itu juga banyak tantangan gitu. Tapi kalau negara dan bangsa ini sudah pada track yang benar, maka proses pemberdayaan kita juga akan lebih mudah gitu. Nah, seperti sekarang kan kita masih rasakan beberapa permasalahan sosial kenegaraan yang akhirnya berimbas kepada sosial ekonomi kan begitu. Maka saya tetap punya visi, punya tantangan, punya langkah untuk ya sedikit sedikit memberikan pemikiran melalui sosial media, melalui obrolan angkringan, melalui teman-teman santai gitu, memberikan wacana-wacana pemikiran tentang kebangsaan yang menurut saya yang belum tentu benar juga. Maka menurut saya ya diskusi, sharing dan sebagainya itu menjadi penting. Ya, kembali selamat lagi dengan landas Mas Hani, luar biasa matur nuwun. Waduh, ini banyak orang-orang hebat yang gabung di malam hari ini. Saya jadi terhormat ini. Luar Mas biasa. Hani ini yang ownernya yang sekarang lagi hit, yang setiap orang lagi pengen lihat dan harus datang di Heha Skyview di Jogja itu. Ada pemandangan yang sangat bagus. Lantai 2-nya Jogja itu.
ini Mas. Masya Allah, Masya Allah, tetap sehat walafiat, terus tetap memberikan manfaat bagi umat kembali lagi. Nah, Mas, jadi sebenarnya visinya Mas Dadi tadi itu ya kembali lagi ya, bahwa harus memberikan manfaat itu tadi ya. Betul. Dengan jalurnya masing-masing tentu saja. Dengan jalurnya masing-masing. Dan ada begini kan Mas, bahwa kita kan tidak bisa memaksakan orang itu sama dengan pemikiran kita, dengan sudut pandang kita, gitu ya. Dan kalau saya lihat Mas Dodi membuat status di Facebook, gitu ya, terutama di Facebook ya, itu adalah berdasarkan apa yang dilihat dan dirasakan dengan sudut pandangnya Mas Dodi. Dan dinilai ya, itu objektivitasnya Mas Dodi tentu saja kan begitu Mas ya. Betul. Ya. Dan saya melihat tidak ada sebuah hal yang salah di situ. Jadi ya kita harus sampaikan sesuatu yang benar, meskipun itu bagi sebagian orang itu menyakitkan kan gitu. Nah kira-kira gitu. Itu luar biasa banget. Nah kalau ngomongin ada yang zaman sekarang ini kan baperan itu ya, baperan. Ya kalau saya nanggepin kalau ada yang baper ya itu tingkat kedewasaanmu aja kan gitu. Gak usah baper lah. Dan tantangan era sekarang ini Mas, arus informasi sangat terbuka. Banyak link-link berita yang muncul yang tidak jelas. Kalau dalam Quran itu nggak jelas sanadnya gitu kan, jalurnya yang mana beritanya itu kan gitu ya. Banyak sekali seperti itu. Akibatnya muncul hoax, muncul framing yang kita tahu ya framing apa ya. Apa namanya? Judgment-nya itu yang tantangan ke depan kita. Ini yang menurut saya setiap insan kita harus berperan dalam meluruskan hal semacam ini. Kalau tidak, maka arus mainstream hoax itu yang akan menjadi kebenaran gitu kan. Iya. Karena diulang-ulang menjadi sebuah kebenaran. Karena diulang-ulang. Maka harus ada rekam. Kalau di NLP kita harus ada klarifikasi gitu kan. Kita model. Ya, tapi ada di collapsing anchor gitulah kira-kira ya. Di collapsing anchor. Ada tabayun, itu kan penting Mas. Ada tabayun, betul. Kalau kita terjebak arus informasi yang selalu negatif, pikiran kita kan juga negatif Mas. Kapan kita bahagia kalau begitu kan? Iya, betul. Apalagi dalam kondisi ekonomi yang seperti ini. Nah, persoalannya kan sebagian orang, saya nggak mau judgement juga ya, sebagian orang itu kan paling suka dengan sesuatu yang negatif gitu. Lebih cepat gitu loh, nyampernya lebih cepat daripada yang positif. Betul nggak Mas pandangan saya itu? Coba kita lihat berita-berita di yang ada di medsos gitu ya, yang cenderung negatif gitu ya, itu cepat itu viralnya itu. Sedangkan yang positif kok cek abote ngangkate gitu ya. Kira-kira ngono. Iya itu Mas. Menurut Mas Dodi. Terus apa yang harus kita lakukan nih? Nah, memang orang akan terpancing emosi, adrenalinnya akan terpancing emosi. Kalau ilmunya kan kita gitu Mas. Begitu ada input dari luar, kemudian kita mengolahnya. Kalau yang negatif kan memancing emosi. Ada adrenalin yang muncul gitu kan. Adrenalin yang muncul. Kemudian segera emosi itu akan segera merespon, bawah sadarnya itu merespon. Sebenarnya itu menunjukkan kapasitas bawah sadar seseorang toh Mas. Apa yang dia pilih? Apa yang dia pilih dari informasi itu? Nah, kita kan berhak memilih nih informasi yang mana? Yang negatif atau yang positif gitu. Nah, kemudian latar belakang kita dan teman-teman itu akan membuat satu proses di dalam dirinya untuk memunculkan kembali kan. Nah itu sekarang yang perlu kita tantangan dalam proses kehidupan sekarang ini, sesuatu yang tidak benar kemudian dilakukan secara ulang-ulang, kemudian ada otorisasi pembenaran menjadi seakan-akan pembenaran, padahal itu tidak. Itu faktanya banyak sekali. Maka ya seperti Mas Nyo, kemudian teman-teman kita, ya kita jangan, menurut saya ada ya sedikit waktu, sedikit persen sosial medianya untuk ikut mencerahkan tantangan-tantangan seperti ini. Ya, kalau saya ya boleh promosi lah, mumpung ada teman-temannya Mas Dodi di sini ya, kira-kira bisa sih. Terus siapa yang mau jadi ngobrolan sama saya kan lumayan gitu. Kalau saya sih mikirnya selalu simpel-simpel aja Mas gitu, simpel-simpel aja. Contoh Instagram itu kan reaksinya kan cuma ada dua, reaksi komen sama reaksi yang tanda love gitu kan.
Yang love itu. Nah, saya cuman ngomong begini aja kepada diri saya. Saya harus memastikan yang saya share itu yang bermanfaat, harus di love gitu. Makanya saya nggak mau memberikan sesuatu yang negatif. Contoh, kalau misalnya negatif kan di love kan, berarti kan negatif saya semakin banyak kan, jadi gitu. Gampangannya gitu. Mikir gampangannya gitu. Terus kalau di Facebook kan sekarang ada 6 reaksi gitu ya, dari yang love, ada yang sekarang ada pakai perhatian dan seterusnya. Maka saya bentuk di pikiran saya, kalau misalnya nggak bermanfaat saya nggak mau share gitu aja, daripada nambah-nambahin komen terus akhirnya ngantem diri saya, gitulah kira-kira gitu maksudnya. Nah ini luar biasa banget. Mas, ini kita ngobrol gini nggak sengaja udah sejam loh, Mas, jagong gini nih. Memang kalau di Jogja itu ada kebiasaan yang disebut angkringan jagongan gitu ya, angkringan gitu. Itu sambil ngobrol, tapi biasanya sambil minum teh, Mas, atau minum kopi, Mas. Ngobrol ngalor ngidul. Ya itulah sebenarnya yang kenapa masyarakat di Jogja itu umurnya lebih panjang gitu ya, dibanding di ibu kota yang hiruk pikuk, karena tidak ada katarsis. Kalau di Jogja ini ngobrol santai ngalor gitu, nggak tersinggung, enak gitu. Tapi ini Mas, jangan lupa sambil tehnya ya Mas ya, mau izin ya Mas ya? Monggo. Waduh, saya harus ngambil sesuatu juga. Iku teh tubruk itu pakai gula batu sing atos ki Mas, cemplungke. Enak banget iki. Enak banget iki. Bikinan nyonya, soalnya sudah disiapin dari tadi Pak. Katanya mau ngobrol santai, katanya siapin teh. Itu lebih nikmat lagi ketika yang buatnya itu istri dan penuh dengan kasih sayang gitu Mas ya.